Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri azamati dzatika fikri wa wahid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengupas tentang permasalahan-permasalahan udhiyah, karena beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ibadah tersebut. Sementara itu di masyarakat muncul beberapa permasalahan-permasalahan yang kadangkala kita kebingungan. Masyarakat itu kebingungan untuk menyikapi permasalahan-permasalahan itu, dan banyak juga adanya jawaban-jawaban yang kadangkala jawaban itu tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan, yaitu sesuai dengan mazhab Syafi'iyah. Ada beberapa hal yang permasalahan-permasalahan muncul, diantaranya adalah satu, misalkan tentang syarat-syarat hukum, syarat-syarat hewan kurban. Itu juga perlu kita ketahui bersama. Kemudian tentang kategori hewan yang tidak boleh dibuat kurban, yaitu termasuk hewan yang cacat misalkan. Andaikan dalam penyembelihan cacatnya itu dalam penyembelihan, misalkan dalam hal membanting atau bagaimana membuat ketika penyembelihan terjadi kecelakaan sehingga misalkan pecahnya tulang dan sebagainya, apakah itu sah dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan. Bahkan kemarin ada yang muncul jadi pertanyaan adalah bahwa panitia sudah membelikan seekor sapi, tapi dalam kenyataan yang ada ketika sapi itu diturunkan dari mobil itu kakinya terkilir sehingga patah tulang sapi tersebut. Apakah hewan tersebut masih bisa digunakan untuk kurban apa tidak? Ini satu permasalahan tentang permasalahan yang muncul di masyarakat. Ada juga permasalahan yang di perkotaan, misalkan bahwa masyarakat perkotaan yang majmuk, yang campur aduk, itu ada yang non muslim, ada yang muslim. Sebagian panitia bingung karena sudah kebiasaan yang ada bahwa masyarakat non muslim ikut diberi daging kurban. Apakah ini diperbolehkan apa tidak? Ini juga bukan menjadi permasalahan dari kepanitiaan. Juga dalam hal pelaksanaan kurban yang notabene tentang penyembelihnya, karena kebanyakan kalau di perkotaan itu penyembelih itu juga menyewa orang untuk menyembelih hewan kurban, dimana kadangkala orang tersebut adalah bukan orang ahli ibadah. Ya atau mungkin bahkan andaikan orang tersebut yang menyembelih itu bukan beragama Islam, tapi dia sebagai kerjaannya adalah sebagai seorang jagal. Apakah ini juga diperbolehkan apa tidak? Kemudian tentang permasalahan upahnya, upah dari penyembelih atau jagal ini, andaikan itu dikasih dengan kulitnya atau kepalanya, ini diperbolehkan apa tidak? Apakah memang harus diberi upah dari uang yang dikumpulkan dari orang yang korban? Atau apakah memang boleh andaikan diberi upah dari kas masjid? Nah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Belum pertanyaan tentang orang-orang yang korban, karena memang di kota-kota ini terutama adalah permasalahan di kota. Kadangkala ada orang yang non muslim ikut kurban. Ketika orang non muslim ikut kurban, bagaimana hukumnya daging tersebut? Apakah juga sama dengan hukum pentasarupan daging kurban atau bagaimana? Nah, ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu kita kupas bersama. Nah, mungkin dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan kupas satu persatu, tapi permasalahan yang awal adalah tentang permasalahan kurban itu sendiri. Apa sih yang dinamakan kurban itu? Yang dinamakan kurban apa yang tertera dalam kitab Fathul Qarib Mujib itu dikatakan bahwa
Al-udhiyah wa ya ismun lima yudbakhu minan na'am yauma iddin nahr wa ayamit tasyrik taqarruban ilallah. Yang dinamakan kurban itu adalah hewan yang disembelih pada hari Idul Adha dan ayamit tasyrik, hari-hari tasyrik yang bertujuan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hewan kurban yang di situ juga ada syarat-syarat tertentu, ada orang-orang yang berkorban itu juga ada syarat-syaratnya, tasarrufnya dan dan secara garis besar kurban itu ada dua macam. Kalau hukum asalnya kurban bagi kita adalah sunnah mu'akkadah alal kifayah. Sementara bagi Nabi kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Bagi Nabi, bagi Rasul itu kurban hukumnya wajib. Lah, akan tetapi kurban bisa menjadi wajib ketika kurban itu dinadari. Kurban itu dinadari bisa menjadi wajib. Nah, baik nadarnya itu hakikatan au hukman, baik secara hakikat maupun secara hukum. Ini yang kadang-kala menjadi hal yang sangat sulit untuk diterapkan di masyarakat ketika kurban itu menjadi wajib yang secara hukman. Kalau yang secara hakikatan itu dalam kitab-kitab sudah jelaskan, namanya nadar itu adalah menyanggupi suatu hal, kesanggupan untuk melakukan sesuatu hal. Nah, seperti misalkan lillahi alayya an udhiya bihadihi, itu adalah contoh dari kurban nadar yang hakikat. Lillahi alayya an udhiya bihadihi. Karena Allah wajib bagi saya untuk berkorban dengan ini, hewan-hewan ini. Nah, itu yang hakikat. Nah, yang hukman itu ketika dalam kitab-kitab klasik diterangkan bahwa nazar yang hukman dalam permasalahan udhiyah ini contohnya adalah seperti ja'altu hadhihi udhiyatan. Kata-kata ja'altu hadhihi udhiyatan, saya menjadikan hewan ini sebagai kurban. Ini sudah menjadi kurban wajib yang secara hukman. Karena apa? Al-ja'lu bimangzilatil nadri. Bahwa ja'lu menjadikan itu menempati tempatnya nadar. Akan tetapi menurut Imam Syabro Malis bahwa hal ini bagi orang awam, orang awam itu diampuni menjadi korban wajib karena memang orang awam tidak paham tentang permasalahan ini. Kalau kita lihat ke semuanya, nanti hal ini menjadikan dilema. Karena tasarufnya korban, ketika korban itu sunnah, itu bisa ditasarufkan kepada fakir miskin dan juga ditasarufkan kepada orang-orang yang kaya. Yang penting Islam, yang penting Muslim. Akan tetapi kalau tasarufnya korban yang wajib, itu harus ditasarufkan kepada fakir miskin, Ini adalah bentuk tasaruf yang ada. Dan ketika korban itu menjadi korban wajib, orang yang berkorban ini tidak boleh memakan daging korban tersebut. Sementara kalau korban itu korban yang sunnah, itu bagi mudhakhi atau orang yang berkorban ini boleh